as a young woman, the Lord called me into the prophetic ministry. Saya sudah bercerita beberapa waktu yang lalu bahwa ketika saya dipanggil waktu itu saya masih muda. And He said, you are called to a nation of islands. Dan waktu itu Tuhan berbicara bahwa saya dipanggil untuk menuju ke negara-negara kepulauan. And then He very quickly sent me off to New Zealand. Dan saya dikirim ke Selandia Baru. And when I got back from an incredible ministry tour, dan ketika saya kembali dari tur negara Selandia Baru, He said, now you will wait and you will serve and you will get to know me. Tetapi Tuhan berkata, engkau menunggu dan engkau melayani aku dan engkau akan mengenalku lebih dalam. Now I thought that was very odd because I know the Lord Jesus. Dan saya waktu itu pikir aneh juga ya, karena saya sudah tahu Tuhan Yesus itu siapa. But He said, we are 3 in 1. Tetapi Tuhan Yesus berkata, saya ini 3 tetapi 1. You must know all 3 of us as one equally. Engkau harus mengetahui 3-3-nya dari kita ini sama. So for 20 years, I served and I prayed and I prophesied and I waited on the Lord. Dan selama 20 tahun saya melayani, saya menunggu, dan saya melayani Tuhan, saya menunggu Tuhan. And I waited until the Lord said it was time to release me. Dan saya menunggu sampai Tuhan itu bilang, aku melepaskan engkau. And as you know, New Zealand was my training ground. Indonesia was my destiny. Dan seperti Anda semua ketahui bahwa Selandia Baru itu adalah tempat latihan saya, training saya. Tetapi aslinya adalah Indonesia itu adalah tujuan saya. Yeah, Indonesia is my destiny. And so many of you have heard this story, so I'll skip over it very quickly. Jadi kalian semua sudah pernah dengar, maka saya persingkat ceritanya. My pastor at the time asked me to go into Kerobokan to meet with an Australian man called Andrew Chan. Waktu itu pendeta saya menyuruh saya pergi ke penjara Kerobokan di Bali dan bertemu dengan seseorang yang bernama Andrew Chan, Bali 9 ya, untuk bertemu dengan dia. I did not want to go there. Waktu itu saya nggak mau pergi ke situ. You know what I do here in Perth. I walk on the streets and I help people that drink alcohol and are homeless and take drugs. Dan kalian sudah tahu bahwa saya ini kerjanya itu ke jalanan kota Perth untuk melayani orang-orang yang tunawisma, homeless, atau orang-orang yang mabuk, atau orang-orang yang menggunakan narkoba. So why did I want to go meet a drug dealer? Jadi ngapain saya ke penjara Kerobokan nemuin penyalur narkoba? But the Lord said go, so I went and I sat on the floor in Kerobokan and met Andrew Chan. Dan tetapi Tuhan tetap menyuruh saya pergi ke Kerobokan, dan saya ke sana, saya duduk dengan Andrew Chan di lantai penjara itu. And I could tell you in all honesty, before that man died, he was a true man of God. Dan dengan sejujurnya saya katakan, sebelum Andrew Chan itu ditembak mati, meninggal, sebenarnya dia itu adalah seorang pria yang mengasihi Allah. And he said to me, Pastor D, will you come back and see me? Dia berkata kepada saya, pendeta D, maukah kamu kembali menjenguk'i saya? I said no. Saya bilang tidak. He said, will you come back to Bali? Dia bertanya, apakah engkau akan kembali ke Bali lagi? I said no. Saya juga bilang tidak. Will you come back to Indonesia? Apakah engkau akan kembali ke Indonesia lagi? And again, I said no. Dan saya juga berkata tidak. It was then that I heard the Lord laughing at me. Dan ketika itu saya mendengar Tuhan tertawa kepada saya. If you've heard the Lord laugh, it's an amazing sound. It's a real belly laugh. Kalau Anda pernah mendengar suara Allah itu tertawa, itu benar-benar suara yang dahsyat, yaitu suara yang menggelegar. And everybody knows. Dan kalian semua sudah tahu. The rest is history. Pre-COVID, I was in Indonesia about 7 times a year. Jadi kalian sudah tahu cerita akhirnya. Sebelum COVID, saya itu ke Indonesia 6-7 kali setahun. Every single visit, I would go into Kerobokan. Setiap kunjungan saya selalu datang ke penjara Kerobokan di I Bali. would go into schools, hospitals, wherever the Lord would lead me. Saya pergi ke sekolah-sekolah, pergi ke
panti asuhan kemanapun Tuhan mengarahkan saya. To the point I can honestly say I would lay my life down for Indonesia. Sampai pada waktu titik saya berkata saya akan memberikan hidup saya, nyawa saya kepada Indonesia. Which is how I ended up here at PIC. Maka itu mengapa saya berakhir di sini di gereja ini, gereja PIC. You see, the worship that the Indonesians do, penyembahan dan lagu pujian yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia very different to the Bulays. sangat berbeda dengan orang Barat. And so I actually asked my friend Ellie to tell me about an Indonesian church here Dan in saya Perth. minta teman saya, yaitu saya, di mana gereja Indonesia di Perth ini. And she said, go to PIC. Dan saya mengatakan pergilah ke PIC. And the Lord said to me, you will love these people as you do your own family. Dan Tuhan berkata bahwa engkau akan mengasihi orang-orang di gereja ini seperti engkau mengasihi keluargamu sendiri. And so you guys are now my family. Dan kalian ini semua adalah keluarga saya. Haleluya. But going back to when the Lord said to me, you will know all three parts of me equally. Dan kembali bahwa Tuhan berkata bahwa engkau akan mengenal aku tiga-tiga dari diriku ini secara sama. And he said, you will know the Holy Spirit as intimately as you know me. Engkau akan mengenal Roh Kudus secara intim seperti engkau mengenal aku. He said the Holy Spirit is a very real person. Dia berkata bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang sangat nyata. Just as real as the Lord Jesus. Senyata Tuhan Yesus Kristus kita. I'd never seen the Holy Spirit. Saya belum pernah melihat Roh Kudus. I had received gifts from the Holy Spirit. Saya pernah melihat karunia Roh Kudus. But I wondered, how do I really get to know the Holy Spirit? Tapi saya bertanya-tanya bagaimana saya mengerti Roh Kudus. See, I was born again at the age of 7 years old. Ketika saya dilahirkan kembali, waktu itu saya berusia 7 tahun. And as I was water baptized, Dan ketika saya dibaptis dalam air, as I came out of the water, I was speaking in tongues. ketika saya keluar, saya sudah berbicara bahasa roh. So you can see how old I am. Jadi saudara bisa menerka umur saya berapa So it sekarang. was a long time ago that I had been baptized and was speaking in tongues. Karena itu sudah lama sekali waktu saya dibaptis air dan saya dibaptis dalam Roh Kudus. But I can tell you in all honesty, I did not know the Holy Spirit intimately. Tetapi dengan jujur saya katakan saya belum mengenal Roh Kudus itu secara pribadi. But when I did, it changed my life. Tetapi ketika saya mengenal Roh Kudus secara pribadi, itu merubah hidup saya. So you can receive a gift from somebody without knowing them intimately, can't you? Kalian tahu bukan bahwa kita ini bisa menerima hadiah dari seseorang tanpa mengetahui orang itu secara pribadi. That's easy. You can just be given a gift. Sangat mudah sekali, tinggal memberikan hadiah kepada orang tersebut. But do we know the giver of the gift? Tetapi apakah kita tahu orang yang memberi hadiah tersebut? You know, I can see the kingdom of God and I can see our beautiful Jesus clearly. Kalian tahu bahwa saya bisa melihat kerajaan Allah dan saya bisa melihat Tuhan Yesus dengan jelas. I've spent time with the Father, with Yahweh. Saya menghabiskan waktu dengan Bapa dan dengan Yahweh. Felt His love, felt His presence and His power. Merasakan kasihnya, merasakan hadiratnya dan merasakan kuasanya. But if anyone tells you that they've seen the face of Yahweh, Tetapi kalau ada orang yang berkata mereka sudah pernah melihat wajahnya Yahweh, that's not true, unfortunately. sayangnya itu tidak benar, saudara. In our current form, if we were to see Yahweh face to face, we would literally melt. Dengan keadaan kita sekarang, kalau kita bertemu dengan Bapa, kita pasti akan leleh dan hancur. The Holy Spirit, though, is a person just like Yahweh and the Lord Jesus. Tetapi Roh Kudus itu adalah suatu pribadi yang nyata seperti Bapa dan seperti Tuhan Yesus. And if you get to know Him intimately, like you do the Lord Jesus, it will change your life. Dan apabila saudara mengenali Roh Kudus itu secara intim, seperti saudara mengenal Tuhan Yesus dan Bapa, akan merubah hidup saudara. We know as the Lord Jesus was about to ascend and sit next to His Father.
Kita tahu ceritanya waktu Tuhan Yesus mau terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. He said to his disciples in John chapter 14 verse 15, Dia katakan pada Yohanes 14 ayat ke-15. it says, if you love me, keep my commands. Dikatakan jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you. Dan aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. And be with you forever. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. The Spirit of truth. Yaitu roh kebenaran. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. But you know him, for he lives with you and will be in you. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. See, the Bible says the world cannot see him or know him. Alkitab berkata dunia tidak dapat menerima dia atau mengenal dia. But we are not of this world. Tetapi kita bukan dari dunia ini. So we can know him and see him. Jadi kita bisa mengenal dia dan melihat dia. You know, the Lord and Jesus and Holy Spirit said, let us make man in our image. Saudara semua tahu bahwa Bapa, Yesus dan Roh Kudus berkata, mari kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan citra kita. Everyone thinks the Holy Spirit is just like a breeze that just hovered over the earth. Ya mungkin kita mikir bahwa Roh Kudus itu seperti udara yang melayang-layang di atas bumi. It's not the case. He's a very real person longing to be with you and to go with you wherever you go. Ya, bukan hanya udara yang melayang-melayang, tetapi itu pribadi yang nyata, yang benar-benar ingin bertemu dengan saudara, menghabiskan waktu bersama saudara. So the evidence of the Holy Spirit indwelling within you is the gift of tongues. Bukti dari berdiamnya Roh Kudus dalam hati saudara itu adalah karunia berbahasa roh atau berbahasa lidah. But why do we speak in tongues? Tetapi mengapa kita harus berbahasa lidah atau berbahasa roh? Paul tells us in 1 Corinthians chapter 14. Paulus dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 5. Yeah, in verse 5. It says, I would like every one of you to speak in tongues. Dikatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Yeah. It says, but I would rather have you prophesy. Tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. So on another day, as Pastor Johan allows me, Jadi kalau di hari yang lain, kalau Pastor Pendeta Johan mengizinkan saya, I will teach on how to prophesy. saya akan mengajarkan bagaimana cara bernubuat. Because Paul says he would prefer that we all prophesy. Karena Paulus berkata, saya lebih daripada itu, saya ingin kamu bernubuat. But he says he would like us all to speak in tongues. Tapi juga dia berkata, aku ingin supaya engkau bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Is tongues the only language in heaven? Apakah bahasa roh itu adalah satu-satunya bahasa di surga? Ask the person next to you, is tongues the only language in heaven? Coba tanya kepada sebelah saudara, apakah bahasa roh itu adalah satu-satunya bahasa di surga? No, it's not the language spoken in heaven. Tidak, itu bukan hanya satu-satunya bahasa yang dikatakan di surga. You may not have thought about this before, but what language do they speak in heaven? Ya mungkin kalian nggak pikir sebelumnya. Is it Bahasa? Bahasa apa yang dibicarakan, diperkatakan di surga? Apakah itu bahasa Indonesia? Apakah bahasa Inggris? Is it Greek? Apakah bahasa Yunani? It's actually a very universal language. Tetapi sebenarnya adalah bahasa universal. Because before Babel, they all spoke in one language. Karena sebelum menara Babel itu diruntuhkan, kita ini seluruh dunia berbicara satu bahasa. And the Lord has allowed me at times to speak to people who are in heaven. Dan Tuhan mengizinkan saya untuk bercakap-cakap dengan orang yang di surga, People from all different nations. orang manusia dari segala macam bangsa, And I was able to understand them. dan
and I was able to understand them. Dan saya mampu mengerti apa yang mereka katakan. You might be thinking, oh, Pastor D, you can't do that. They're all dead. Mungkin saudara berpikir, Pastor D, nggak mungkin karena mereka semua udah meninggal. There's no dead people in heaven, let me tell you that. Tetapi di surga itu tidak ada orang yang meninggal, saudara-saudara. So why do we have the gift of tongues? Jadi mengapa kita harus memiliki karunia berbahasa roh? We have the gift of tongues because the enemy cannot understand the gift of tongues. Kita berbahasa roh karena musuh kita itu tidak mengerti bahasa roh. Your natural mind cannot understand the gift of tongues. Bahkan pikiran jasmani saudara itu tidak mengerti bahasa roh itu artinya apa. Unless you have the gift of interpretation. Kecuali saudara diberi karunia menterjemahkan. And so when we pray in tongues, jadi ketika kita berbahasa roh, we are praying the purest language right here on earth. Sebenarnya kita itu lagi berbicara dengan bahasa termurni di dunia ini. And the enemy cannot understand what you're praying. Yang musuh itu tidak mengerti apa yang saudara doakan. So when you're praying in tongues, you're always praying the perfect will of God. Jadi ketika Anda berbahasa roh, berdoa dalam bahasa roh, Anda itu berdoa akan kehendak Allah yang sempurna. You're always praying the Lord's perfect will. Saudara itu berdoa kehendak Allah yang paling sempurna. And you are not praying those ridiculous prayers that we've all prayed, like, God help me win lotto. Dan Anda tidak akan mungkin berdoa, Tuhan biarkan aku menang loto. That's why He wants us to speak in tongues. Maka itu Tuhan ingin saudara berbahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Because as you pray in tongues, you are lining up with the perfect will of God for your life. Karena ketika Anda berdoa dalam bahasa roh, Anda itu segaris dengan firman Allah yang benar. When you are praying in tongues, ketika Anda berdoa dalam bahasa roh, your spirit man within, manusia jasmani Anda di dalam, which is one with the Holy Spirit, yang dengan satu dengan Roh Kudus, is praying a perfect duet of purity. Akan berdoa bersama-sama, berduet dengan sesuatu yang sangat murni dan indah. And that rises as pure incense to the King of all kings. Dan itu akan naik menjadi dupa yang harum di depan raja di atas segala raja kita. When you are praying in tongues, ketika Anda berdoa bahasa roh, you are building your spirit man within. Anda membangun roh saudara dari dalam diri saudara. You are worshiping God Almighty. Anda memuji Tuhan kita yang besar. And your life is being changed. Dan hidupmu akan dirubahkan. I've had many people say to me, Pastor D, I don't speak in tongues. Banyak orang berkata kepada saya, Pendeta D, saya tidak bisa berbahasa roh. They say it's not relevant for today, it's only for the disciples of old. Karena mereka bilang itu sudah tidak relevan zaman ini, itu hanya untuk zaman dulu waktu murid-murid Tuhan Yesus. Yeah. But Jesus said in John 14, the Holy Spirit will be with you forever. Tetapi dikatakan pada Yohanes 14 berkata, Roh Kudus akan menyertai kamu selama-lamanya. Not just for when the disciples were alive, it is for now, it is for today. Bukan hanya ketika murid-murid itu masih hidup, tapi sampai sekarang, selama-lamanya. And I've had others say, Pastor D, it didn't work for me. Dan banyak yang berkata, Pas Pendeta D tidak bisa buat saya. But I tell you, God is no respecter of persons. Dan aku berkata bahwa Tuhan tidak membedakan orang. And that gift is for every single one of you. Dan karunia itu untuk setiap dari saudara. And many of you have incredible call of God upon your life. Dan banyak dari saudara ini mempunyai panggilan Allah yang luar biasa dalam hidup. And you need the power of the Holy Spirit right there with you. Dan Anda itu butuh kuasa Roh Kudus itu sekarang dalam diri saudara. See, the Holy Spirit is a person that allows, Roh Kudus itu adalah suatu pribadi yang mengizinkan, that leads us into another dimension, yang memimpin kita menuju ke satu dimensi yang lain, into the realm where the mysteries of God are. di alam atau dunia di mana itu kita tahu misteri dari Allah. The Holy Spirit allows you to walk in the spirit realm.
Roh Kudus itu mengizinkan saudara untuk berjalan di alam dunia lain. Jesus is the door. Dunia roh, Tuhan Yesus itu adalah pintu. We go through that door through the beautiful Holy Spirit, the Spirit of truth who leads us and guides us. Tetapi kita memasuki pintu itu bersama Roh Kudus, yaitu Roh Kudus itu menuntun kita masuk kepada dunia alam roh. On a serious note here, ada satu catatan penting di sini. whether people are born again or not, apakah orang itu sudah terlahir baru atau belum? you are born with a body, a soul, and a spirit. Saudara itu lahir dari tubuh, jiwa, dan roh. People that operate in the spirit realm, orang-orang yang beroperasi di dalam dunia roh, alam roh, without the Holy Spirit, tanpa Roh Kudus, like psychics, fortune tellers, seperti tukang tenung, tukang ramal, they are walking in very dangerous territory. mereka itu sebenarnya berjalan di daerah yang sangat berbahaya. See, there is the kingdom of God, Ada kerajaan Allah, and there is the spirit realm. ada dunia roh. And when we go into the spirit realm, not being led by the Holy Spirit, Dan ketika kita berjalan di dunia roh yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, that is where the principalities and powers are, di mana kerajaan dan kuasa itu berada, and quite frankly, you are messing in dangerous ground. dan cara sejujurnya saudara itu berhubungan dengan sesuatu yang sangat The bahaya. kingdom of God is where we receive prophecy from, blessings and answers to prayer. Kerajaan Allah di mana saudara itu menerima nubuatan dan berkat dan doa. Psychics and fortune tellers are being spoken to by a familiar spirit. Tetapi roh tukang tenung, tukang ramal itu berbicara dengan roh duniawi. And if you've been to a fortune teller or a psychic, Dan kalau saudara itu pernah datang ke tukang ramal, tukang tenung, you need to repent and cut all soul ties. saudara itu harus bertobat dan saudara itu harus memutuskan tali jiwa itu. It is forbidden in the Bible, Karena itu dilarang dalam Alkitab and that has not changed today. dan itu belum berubah sampai sekarang. A couple of weeks ago, I went and had dinner with friends, Beberapa minggu yang lalu saya makan malam dengan teman and we went to the Crown. dan kita pergi ke Crown. And you know, the Crown's always very busy. Kalian semua tahu Crown itu selalu penuh, banyak orang. And this one couple I hadn't seen for many months. Ada satu pasangan yang saya sudah belum bertemu selama bulanan, And as she walked towards me, I had to close my eyes. dan dia mendatangi saya waktu itu harus tutup mata saya, And I have her permission to share this story. dan saya sudah minta izin sama dia untuk bercerita tentang cerita ini. I said to her, Elle, what have you done? Saya bertanya sama dia, "Hei, apa yang sudah kau lakukan? I said, have you been to see a psychic? Apakah kau sedang mendatangi tukang ramal, tukang tenung?" And she was like, oh, how did you know? Dan dia berkata, "Oh, bagaimana kau bisa tahu?" See, she had walked into the spirit realm without being led by the Holy Spirit. Jadi dia itu berjalan di dunia roh tanpa disertai oleh Roh Kudus. She had opened that door herself. Dia itu membuka pintu itu sendiri. So she had given permission for that familiar spirit to be with her. Jadi dia mengizinkan roh duniawi itu datang masuk ke roh alam roh itu dengan dia. So remember I said at that wedding, the Holy Spirit was with me. Tetapi ingat nggak waktu saya bilang di pesta perkawinan itu Roh Kudus ada bersama saya. And people were being affected and loved on by the Holy Spirit. Dan banyak orang dipengaruhi dan dirubahkan dengan Roh Kudus. In the same way, Elle was taking this familiar spirit with her. Dengan cara yang sama, El itu membawa roh yang dunia itu masuk bersama dia. And let me tell you, there was nothing holy about that spirit. Dan mari saya katakan kepada saudara, tidak ada yang kudus dengan roh tersebut. So when I said to her, we're going to need to do deliverance of this spirit. Jadi saya berkata kepada dia, mari kita melakukan doa pembebasan. Because she had invited this in by giving permission, because she went into that spirit realm of her own accord. Karena dia mengizinkan roh dunia itu masuk ke dalam diri dia, dan dia masuk ke dunia roh itu
dengan kehendaknya sendiri. So right there in the middle of the crowd, we perform deliverance. Jadi waktu itu di crown yang penuh itu kita melakukan doa pelepasan And she was set free. dan dia dilepaskan. Her whole countenance changed. Raut wajahnya berubah seketika. And I asked her, why did you do that? Dan saya bertanya, mengapa kamu sampai melakukan hal itu? And I realized as I spoke to her, Dan saya sadar ketika saya berbicara dengan dia, she said, I was praying, but I wasn't getting any answers. saya sudah berdoa tetapi saya tidak mendapat jawaban. But she didn't know the Holy Spirit intimately. Karena dia tidak mengenal Roh Kudus secara intim. You know, the beautiful Holy Spirit leads us into the kingdom of God. Kalian semua tahu bahwa Roh Kudus yang indah itu akan membawa kita masuk ke kerajaan Allah. He likes to have his way, but he does not push. Dia suka dengan cara Roh Kudus sendiri, tetapi dia tidak suka memaksa orang. He's a gentleman. Dia adalah pribadi yang lembut. He's a loving, heavenly being. Dia adalah wujud surgawi yang